Latsar CPNS Kemenhub 2025. Kembali lagi bersama saya, Nur Fitri Kalderak, menjabat sebagai analis pengelolaan keuangan APBN di Balai Perhutanan Sosial Ambon. Saya yang bakal nemenin obrolan seru hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol tentang topik yang makin relevan di era digital, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Udah hadir bersama saya, 4 narasumber yang keren sekali. Yang pertama ada Kak Zen. Halo Kak Zen. Halo, Kak Zen seorang peranata komputer di Taman Nasional Bali Barat. Yang kedua ada Kak Fei. Halo Kak Fei. halo Kak Fei semuanya. seorang analis anggaran di BPHL Makassar. Selanjutnya ada Kak Ros. Halo Kak Ros. Halo. Kak Ros seorang perencana di Balai Taman Nasional Tambora. Dan juga ada Kak Johan. Halo Kak Johan. Halo. Kak Johan adalah seorang analis SDM di Taman Nasional Matalawa. Halo semuanya. Jadi nih, kita Halo. halo. kita mulai dulu ya. Yang pertama, Kak Johan. Saya ingin tanya deh sebenarnya apa sih makna smart governance itu? Jadi smart government itu secara sederhana adalah tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi, data, dan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan pelayanan publik. Jadi bukan cuma soal punya aplikasi, tapi bagaimana instansi bisa memutuskan data dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menarik. Jadi lebih ke perubahan sistem dan pola kerja ya Kak ya, bukan cuma teknologi saja. Yep, tepat sekali. Banyak instansi yang mengira smart governance cukup dengan bikin aplikasi nih, padahal kuncinya ada di perubahan budaya. Kemudian ada pola pikir, teknologi hanyalah alat bantu, manusia tetap adalah faktor utamanya. Wah, keren. Nah, sekarang nih kita bahas yang menyenangkan dulu nih. Contoh good practice yang bisa jadi inspirasi buat instansi lain. Menurut Bang Zen gimana? Ya, salah satu contoh yang bagus itu saat transformasi KAI di era Ignatius Jonan. Kombinasi kepemimpinan yang kuat, perbaikan pertahanan dari hal-hal yang mendasar, perubahan budaya dan mindset karyawan, serta penerapan teknologi secara digital diterapkan di situ. Wow, iya ya. Saya juga ngerasain beda beda banget gitu. Sekarang semuanya serba digital ya, Mas Zen ya. Tadi udah Betul. disebutin nih good practice dari PT KAI yang berhasil melakukan reformasi layanan pelanggan berbasis teknologi. Nah, kalau menurut Kak Fei nih Kak, kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya apa sih kunci keberhasilan transformasi KAI ini? Kalau udah dilihat dari perjalanannya nih, Kak Titi, Iya. kuncinya ada di kepemimpinan yang visioner dan konsisten, plus perubahan budaya kerja yang berorientasi pada pelanggan. Ignatius Johan waktu itu nggak cuma membangun sistem online atau etiketing, tapi juga menata ulang cara kerja pegawai KAI. Semua diarahkan agar fokus pada pelayanan publik dan transparansi. Berarti digitalisasi bukan sekedar proyek teknologi ya, Kak ya, tapi bagian dari strategi besar perubahan. Nah, bener Kalau banget tuh. Sistem tiket online itu kan hanya alat, tapi yang mm-mm. bikin berhasil adalah komitmen dan konsisten dalam menjalankan aturan baru, mulai dari disiplin pegawai, pengawasan yang ketat, sampai perubahan mindset bahwa pelanggan harus dilayani, bukan aja diabaikan. Intinya, kombinasi antara visi kepemimpinan, integritas, dan pemanfaatan teknologi yang tepat jadi fondasi utama keberhasilan mereka. Nah, kalau kita mau menularkan keberhasilan seperti itu ke unit atau instansi lain, gimana sih caranya biar semangat transformasi itu bisa hidup di semua ini? Kalau menurut Kak Johan gimana, Kak? Oh, jadi ada beberapa langkah. Mungkin dari langkah yang pertama, setiap unit harus punya pimpinan yang teladan. Jadi nggak bisa cuma nunggu arahan dari pusat, tapi harus ada komitmen perubahan dari dalam. Terus juga pimpinan juga harus berani jadi role model dalam penggunaan teknologi dan penerapan tata kelola yang transparan.
Nah, betul itu. Dan selain itu, penting banget nih adanya forum berbagi praktik baik. Unit yang sudah sukses bisa berbagi pengalaman ke unit lain lewat workshop, coaching session, jadi pengetahuan dan semangat inovasinya bisa tertular. Dan juga jangan lupa sistem juga harus terintegrasi dari dievaluasi terus. Kalau tiap unit jalan sendiri-sendiri, hasilnya nggak akan maksimal itu. Tapi kalau ada koordinasi dan monitoring bersama, hasilnya bisa jauh lebih besar. Setuju banget Kak Ros, semuanya. Ya, jadi selain kepemimpinan dan teknologi, yang paling penting itu emang kolaborasi dan konsistensi ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita tarik nih ke konteks ASN, menurut Kak V dan Kak Johan nih, saya mau tanya nih ke Kak V sama Kak Johan, apa sih relevansi praktik baik, relevansi praktik baik itu bagi manajemen ASN kita? Baik, Kak. Kalau kita lihat dari sisi manajemen ASN ya, praktik PTKI ini sangat relevan dengan penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN. Hmm, Johan waktu itu nggak asal menempatkan orang yang ya. dan menilai pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritasnya. Jadi bukan karena kedekatan atau senioritas. Nah, itu sejalan banget nih dengan prinsip merit system yang sekarang kita dorong di birokrasi bahwa posisi dan penghargaan harus diberikan kepada yang benar-benar berprestasi punya kapasitas. Nah, iya betul itu Kak. Karena kalau orang yang kompeten, diberi ruang dan kepercayaan, inovasi pasti muncul. Dan ketika profesionalisme dijaga, kepercayaan publik pun meningkat, sama seperti yang dialami KAI juga. Tapi kalau seandainya dikaitkan nih Kak, dikaitkan dengan konsep Smart ASN, gimana? Kalau menurut Kak Zen sama Kak Ros, apakah ada praktik PT KAI, dari praktik PT KAI ini bisa jadi inspirasi juga? Jelas bisa, Kak Piti. Smart ASN itu intinya ASN yang menerapkan digital, inovatif, dan kolaboratif. KAI udah mencontohkan itu mulai dari pemanfaatan teknologi digital seperti etiqueting, boarding pass, Hmm. inovasi layanan yang fokus ke pelanggan, sampai kolaborasi lintas bagian yang solid dari pusat hingga lapangan. Smart ASN bukan cuma bisa pakai aplikasi, tapi juga berpikir kreatif, bekerja lintas fungsi, Hmm. dan memanfaatkan data serta teknologi buat menyelesaikan masalah publik. Oke, oke. Aku nambahin dikit ya. Kalau Iya. ASN menerapkan sistem merit dan terus mengembangkan diri sebagai smart ASN, birokrasi kita bisa diefisien dan di profesional seperti KAI. Karena smart governance itu bukan soal alat, tapi soal manusia yang mau belajar, berinovasi, dan bekerja dengan integritas. Betul, setuju banget sih ya. Jadi kuncinya ada di profesionalisme, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan. Kalau itu jadi budaya ASN, pelayanan publik pasti makin dipercaya masyarakat. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang bagus-bagus nih ya. Kita udah bahas contoh good practice yang bikin semangat juga. Transformasi digital PT KAI di bawah Ignatius Jonan yang sukses banget tuh. Nah, biar seimbang, sekarang kita bahas juga best practice-nya. Supaya kita tahu hal-hal apa aja yang jangan sampai terjadi di instansi kita, begitu. Kalau Betul menurut banget. Kak Zen? Betul banget tuh, Kak Piti. Karena kalau good practice itu inspirasi kan ya. Bad practice itu justru jadi Mm-mm, cerminan buat mawas diri. Salah satu contoh betul. bad practice yang sempat ramai dibahas itu Pukat UGM. Dan para pakar tata Iya. kelola adalah kasus kegagalan pengawasan dan korupsi di sektor migas itu. Terutama dalam tata kelola import BBM ya. Hmm. Iya benar, saya pernah dengar itu Bang Zen, kasus besar itu ya. Negara sampai rugi triliunan rupiah. Kalau kita lihat dari sisi manajemen nih, apa sih penyebab utamanya? Ada beberapa faktor besar sih di situ. Kasus itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi data. Keputusan impor dan penunjukan pemasok dilakukan tertutup tanpa audit nih. Data produksi bisa dimanipulasi, bahkan muncul kolusi antar pejabat dan kontraktor. Sistem digitalisasi juga belum optimal, jadi penyimpangan
makin Mm-mm. terbuka ya. Iya, berarti bukan cuma soal kebijakan ya, Bang Zen ya, tapi juga sistem pengawasan yang gagal jalan. Kalau dilihat nih dari sisi manajemen ASN, seperti apa dampaknya? Kalau menurut Kak Fei gimana, Kak? Kalau menurut saya ya dampaknya pasti besar karena Iya. manajemen ASN yang seharusnya menjamin akuntabilitas lewat sistem merit ini, kalau jabatan strategis diisi karena kedekatan bukan kompetensi, maka pengawasannya pasti lemah. Harusnya ya setiap proses bisa dilacak digital dan diverifikasi real time untuk mencegah manipulasi data dan keputusan sepihak gitu Kak. Iya betul, setuju banget nih Kak Fei. Tapi kalau menurut Kak Ros nih, menurut Kak Ros sendiri, bagaimana soal langkah konkret yang bisa mencegah supaya hal seperti ini nggak terulang lagi? Oke, kalau menurut saya sih ya, yang pertama tuh semua data migas harus terbuka dan bisa diaudit sama publik. Yang kedua, Mm-mm. setiap pengadaan wajib melalui e-procurement agar prosesnya transparan. Iya, Ketiga, perlu dibentuk badan pengawas independen di luar struktur BUMN dan kementerian. Dan tentu aja nilai berakhlak harus benar-benar diterapkan, bukan hanya slogan di dinding kantor aja. Nah, betul. iya betul itu. Dari situ solusi terbaiknya adalah digitalisasi total rantai pasok migas. Jadi bisa pakai AI dan blockchain untuk memantau transaksi, kemudian pisahkan fungsi bisnis dan pengawasan, dan wajibkan semua proyek besar menandatangani Integrity Pact. Kalau semua transparan dan otomatis, peluang penyimpangan bisa ditekan. Iya, keren banget ya. Jadi dari good practice kita bisa belajar pentingnya kepemimpinan dan inovasi. Sedangkan dari bad practice sendiri itu kita bisa belajar arti penting integritas dan pengawasan. Karena smart governance nggak akan berhasil tanpa ASN smart, digital, kompeten, dan juga berakhlak. Ya, tonton ya. Ya, benar Kak. Ini terjadi karena sistem merit dan pengawasan digital itu nggak sejalan. Ketika jabatan diberikan karena kedekatan, bukan kompetensi, maka akuntabilitasnya hilang gitu. Betul, betul. Sistem audit pun masih manual, belum berbasis digital, padahal digitalisasi itu penting buat Iya, pencegahan manipulasi dan memastikan transparansi publik. iya. Ya, solusinya jelas. Digitalisasi total rantai pasok, e-procurement penuh, dan pemisahan fungsi bisnis dengan pengawasan independen. Gunakan Iya. AI dan blockchain biar semua data bisa terverifikasi secara real time. Nah, paling penting nih, tanamkan nilai berakhlak, terutama akuntabel Betul. dan loyal pada kepentingan publik. Kalau Eh, ASN berintegritas dan cakap digital, kasus kayak gini nggak akan terulang tuh. Betul, berakhlak jangan lupa. Baik, dari dua contoh ini kita bisa lihat kontrasnya jelas banget ya teman-teman semua. Good practice seperti PT KAI ini berhasil karena sistem merit dan digitalisasi dijalankan dengan integritas. Sementara bad practice-nya seperti kasus migas gagal karena pengawasan lemah dan nilai ASN-nya itu diabaikan gitu. Iya, jadi jelas bahwa teknologi tanpa integritas itu sia-sia. Tapi kalau Sia-sia. ASN berpegang pada nilai berakhlak, menerapkan sistem merit, dan manfaatkan teknologi dengan etika, kita Mm-mm. pasti mencegah hal seperti itu terulang. Betul nggak? Betul, betul, Ya betul. Kak, karena betul. smart governance itu bukan cuma urusan alat digital aja, tapi Iya, tentang manusia yang mau jujur, profesional, dan melayani publik dengan hati. setuju banget. Iya, jadi pesan akhirnya bangun birokrasi sistem merit, digitalisasi, dan nilai berakhlak. Biar ASN kita benar-benar menjadi smart ASN yang membawa perubahan nyata. Tuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya udah dua pembahasan yang kita bahas nih dari PT KAI sama Migas tentang good praktis versus bad practice-nya. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk Ya, podcast kita hari si ini. Maka saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh.